Shalom saudara, sukacita bagi saya dapat menjumpai saudara kembali melalui video ini. Saya percaya bahwa Tuhan begitu baik buat kita semua. Saudara, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang sistem operasi ilahi atau cara hidup umat Allah yang telah mengalami pembaruan atau kelahiran baru di dalam Kristus. Dan pada video kali ini kita akan membahas karakter atau ciri-ciri sistem operasi duniawi yang Alkitab gambarkan atau simbolkan dengan kehidupan di Mesir. Mari kita perhatikan Ulangan 7 ayat yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah Ia ikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Mesir adalah sebuah bangsa yang telah ada sejak kitab Kejadian, saudara. Alkitab menyebut Mesir sebagai tempat perbudakan. Mesir juga dimaknakan sebagai kehidupan dosa, kehidupan duniawi yang telah merusak tatanan dan sistem yang bersifat ilahi. Itulah sebabnya Allah melakukan karya keselamatannya terhadap bangsa Israel, yaitu dengan membawa seluruh bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dalam prosesnya Allah membawa bangsa ini selama puluhan tahun tinggal di padang gurun sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan. Namun kenyataannya meskipun bangsa ini telah keluar dari Mesir, tetapi tetap saja sistem operasi atau cara hidup Mesir masih melekat di dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan kehidupan kekristenan, saudara. Tidak sedikit yang memiliki status sebagai orang Kristen, tetapi masih memiliki mindset atau cara hidup yang gelap, duniawi, dan terjerat dalam kuasa dosa. Melalui pembahasan ini kita akan melihat perbedaan yang jelas antara sistem operasi duniawi yang diwakilkan dengan Mesir dan sistem operasi kerajaan Allah. Saya berdoa dan menyarankan agar setiap saudara dapat terus menguji, mempelajari, dan mendalami firman Tuhan melalui pembahasan kita pada saat ini. Seperti apakah karakteristik sistem operasi Mesir, saudara? Yang pertama, sistem yang bersifat duniawi. Mesir selalu menggambarkan kehidupan duniawi yang menyesatkan, kehidupan yang mengejar segala keinginan daging, serta ambisi yang dihasilkan dari keangkuhan hidup manusia. Mesir juga digambarkan sebagai kehidupan penyembahan berhala yang mendukakan serta menentang Allah yang hidup. Mesir merupakan cara hidup yang lama yang telah kita tinggalkan setelah kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Yang kedua, sistem yang membunuh anak sulung. Keangkuhan dan pemberontakan Mesir mengakibatkan hadirnya tulah yang membunuh seluruh anak sulung di Mesir yang tidak memiliki tanda materai darah domba. Ini merupakan cara hidup yang menolak kasih karunia Allah melalui pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, sistem yang mengakibatkan hubungan yang haram. Peristiwa Mesir dalam Alkitab juga menceritakan tentang Hagar, seorang wanita Mesir yang diambil oleh Abraham. Dan ini menggambarkan relasi atau hubungan yang terlarang atau haram, saudara. Ini menggambarkan sebuah cara hidup yang berupaya menggabungkan antara cara hidup Allah dengan cara hidup duniawi yang mana ini adalah sebuah kekeliruan. Yang keempat, sistem yang menjerat dalam kepemimpinan yang kejam. Mesir dan Firaun adalah gambaran tentang kepemimpinan yang menjerat dan membelenggu. Sebuah cara hidup yang menyebabkan penderitaan besar terhadap umat Allah. Yang kelima, sistem yang mengintimidasi. Ini merupakan gambaran terhadap kehidupan perbudakan dosa yang terus membelenggu dan memberikan ketakutan, saudara. Dan yang keenam, sistem yang menghalangi terjadinya perubahan menuju kesempurnaan. Kita tahu, saudara, Mesir dan Firaun selalu berupaya untuk menghalangi umat Allah melakukan migrasi. Mesir menggambarkan kuasa yang selalu berupaya menghalangi seseorang untuk bertobat dan melangkah maju menuju lokasi yang baru, yaitu Tanah Perjanjian, sebuah lokasi di mana kita bisa masuk ke dalam penggenapan janji-janji Allah. Dan yang ketujuh, sistem yang menghadirkan kematian dan kebinasaan. Pada akhirnya, cara hidup Mesir atau cara hidup duniawi yang gelap dan penuh dosa akan menghadirkan kematian, penghukuman, dan kebinasaan yang kekal. Selanjutnya kita akan melihat seperti apakah sistem kerajaan Allah itu, saudara. Kerajaan Allah yang diberitakan sebagai Injil keselamatan adalah sebuah realita kehidupan baru di dalam Kristus yang memiliki kelimpahan serta kuasa yang dahsyat. Berikut sistem operasi kerajaan Allah. Yang pertama, sistemnya bersifat ilahi, merupakan cara hidup umat tebusan Allah yang dibarui hari lepas hari.
cara hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua, sistem yang mengorbankan anak sulung. Sistem ini merupakan cara hidup yang mendasari segala sesuatu melalui pengorbanan Kristus, yang menjamin kepastian kemenangan dan keselamatan. Yang ketiga, sistem yang membangun hubungan ilahi. Ini merupakan cara hidup yang mengikat relasi dengan Allah. Sistem yang mengubah identitas kita menjadi warga kerajaan Allah bersama dengan seluruh umat tebusan Kristus lainnya. Yang keempat, sistem kepemimpinan keluarga ilahi. Ini merupakan cara hidup yang menghadirkan sistem kepemimpinan ilahi, di mana Allah adalah Bapa bagi kita, yang memimpin dengan kasih dan kebenaran. Yang kelima, sistem yang memerdekakan. Ini merupakan cara hidup yang menjamin kemerdekaan yang sejati bagi setiap mereka yang menerima karya penebusan Allah di dalam Kristus, kemerdekaan dari penghukuman yang kekal. Yang keenam, sistem yang dinamis, progresif, dan excellent. Ini merupakan sebuah cara hidup ilahi yang menuntun pada pertumbuhan, kemajuan sampai pada kedewasaan penuh, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Dan yang ketujuh, sistem yang menghadirkan kehidupan, keselamatan kekal. Dan pada akhirnya saudara, cara hidup ini akan menghasilkan kelimpahan hidup, keselamatan bagi jiwa, serta kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Izinkan saya membacakan kembali 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.